Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, betul. Harus luar biasa. Yang belum bangun, ayo bangun. Yang belum mandi, ayo cepetan mandi. Yang belum sikat gigi, cepetan sikat gigi. Sekarang kita mau mulai ibadah. Jadi, sebelum kita mulai, yang akan mengajar di kelas tamu hari ini adalah saya. Ada yang kenal suara saya? Ya, betul. Sekarang Kak Jovan akan absen dulu. Yang pertama adalah Kak Vio. Kak Vio, halo, selamat pagi Kak Vio. Terus Kak Shin, halo, selamat pagi Kak Shin. Terus Kak Dinda, selamat pagi Kak Dinda. Kak Meliana, selamat pagi Kak Meliana. Kak Laura, selamat pagi Kak Laura. Kak Kayla, selamat pagi Kak Kayla. Nah, terus ada Kak Cindy, selamat pagi Kak Cindy. Nah, selanjutnya yang untuk cowok, Kak Yunus, selamat pagi Abang Yunus. Terus ada Kak Gerald, selamat pagi Kak Gerald. Dan terakhir mungkin Kak Quino, selamat pagi Kak Quino. Nah, yang belum disebut sama Kak Jovan minta maaf. Cuma segini doang yang Kak Jovan hafal. Mungkin nanti Kak Jovan ingat lagi. Oke? Sekarang nih, kita masuk dalam ibadah minggu ketiga sudah Paskah dengan tema Allah Sang Pembebas. Bacaan Alkitab kita dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Tapi jangan dibuka dulu. Kita mau nyanyi dulu. Ayo semuanya berdiri. Ada yang tahu Kidung Ceria 37? Allah Bapa melindungi. Siap? Mulai. Anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali meminta pertolongan diberikan. Yang ketiga, yuk. Anak-anak milik Bapa disetiui diasuhnya, tangannya lembut dan kuat mencegah niat si jahat. Bait 4. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih, menyanyi baik dan baik. Yeay, Allah Bapa melindungi. Tadi nyanyian kita nyanyi ya. Sekarang sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas berkat dan kasih yang Kau berikan. Kau setia kami dari malam tadi hingga pada pagi hari ini. Kami hari ini mau membaca firman-Mu dan memuji Engkau. Kiranya Engkau mau melindungi kami ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita mau baca bacaan dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 4. Sudah dapat semuanya? Mazmur 66 ayat 1 sampai 4. Udah? Kak Jovan sampai 5 ya. 1 2 3 4 5. Dah. Gantian ya, Kak Jovan baca ayat tercetak keluar, ada-ada yang baca ayat tercetak Kak Jovan ayat tercetak ke dalam, ada-ada yang tercetak keluar. Kak Jovan dulu.
Mazmur 66 ayat 1-4. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong, untuk pemimpin biduan. Nyanyian Mazmur. Bersorak-soraklah adik-adik. Kak Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Adik-adik. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Dan bermasmur bagimu, memasmurkan namamu. Oke, sekian bacaan Mazmur kita. Nah, karena sudah baca Mazmur, sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi. Setelah itu baru kita masuk baca firman Tuhan. Oke? Nah, dari Kidung Ceria 184, bermacam-macam anak. Ada yang tahu? Oke, kita mulai. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Bait kedua. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sapi atau suka roti, bagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Dan ketiga, ada yang jawab yes, dan ada yang jawab ya, pergi dengan goodbye atau dengan dadah, bahasanya berbeda dan lain ucapannya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya, sebagai anaknya kiranya Ia selalu melindungi kita, di dalam lama selamanya. Ya, happy Sunday. Aduh, kakaknya rekamannya gak apa-apa. Oke, sudah nyanyinya. Sekarang kita mau berdoa memimpin Roh Kudus. Ingat, kita mau baca firman Tuhan, kita harus serius ya, nggak boleh main-main. Ayo, yang laki-laki, yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sekali lagi atas berkat yang Kau beri. Sekarang kami memohon padamu, tolong kirimlah Roh Kudus-Mu, tolong tenangkan hati kami, anak-anak-Mu, dan bukakanlah pikiran kami, supaya firman yang kami baca dan kami dengar akan membawa kami semakin mendekat padamu dan semakin mengerti apa yang Kau mau daripada pada kami anak-anak-Mu ini, Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Ya, bacaan Alkitab kita hari ini ada dari Yeskiel 36 ayat 1-7. Ayo, buka. Yeskiel 36 ayat 1-7. Sudah dapat. Kajian sudah dong. Nah, yang pertama, kita akan baca secara bersama-sama, oke? Bareng-bareng aja. Siap? 3, 2, 1. Yeskiel 36 ayat 1-7. Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan,
Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah. Kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Ya, sekian bacaan ya, Alkitab kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Nah, lihat, ini gambar siapa? Ini cuma ilustrasi loh. Ini adalah contoh dari gambar Nabi Yeskiel. Yes, ini adalah Nabi Yeskiel. Yang tadi kita baca itu dari kitab Yeskiel, ditulis oleh Nabi Yeskiel yang mempunyai hati. Namanya adalah Allah menguatkan. Ia berasal dari keluarga imam dan ia tinggal di Yerusalem sampai umurnya 25 tahun. Nah, dalam pendidikannya untuk menjadi imam di Bait Suci, ketika waktu itu dibawa ke Babel pada tahun 597 sebelum Masehi. Sekitar 5 tahun kemudian, pada umur 30 tahun, Yeskiel menerima panggilan sebagai nabi dan penugasan ilahinya. Setelah itu, ia melayani Tuhan dengan setia selama sekurang-kurangnya 22 tahun. Berarti saat dia jadi nabi 30 tahun. Ditambah pelayanan dia selama 22 tahun. Kalau ditotalin berapa ayo? Ya, 52 tahun. Bagus. Lanjut ya. Nih, bangsa Israel dalam pembuangan di Babel. Nih, ini salah satu gambar selama di Babel itu bangsa Israel tuh merasa diperbudak. Pembuangan Israel tuh benar-benar membuat bangsa Israel merasa menyesal. Jadi, selama kurang lebih 70 tahun bangsa Israel merasa sangat kesusahan. Tapi tenang, Tuhan tidak tutup mata loh. Tuhan dengan tenang memperhatikan bangsa kesayangannya dalam pembuangan di Babel, hingga akhirnya diutuslah Nabi Yeskiel. Nih, salah satu gambarnya lagi. Oke? Nah, kita lanjut. Nih, Nabi Yeskiel. Nih, pertama, Nabi Yeskiel mempunyai tugas, itu menjadi seorang penjaga loh. Seorang penjaga untuk mempersiapkan bangsanya, yaitu bangsa Israel, untuk menghadapi sebuah zaman baru, suatu pemerintahan yang baru yang nanti dipimpin oleh pemerintahan yang taat sama Allah. Ada tahu siapa rajanya? Ya, Raja Daud yang akan menggantikan pemimpin yang lama. Ayo, siapa pengganti yang menggantikan Raja Daud sebelumnya? Ya, Raja Saul. Nah, di situ nanti rajanya diganti, semua menteri-menterinya, penguasa-penguasanya yang tidak taat sama Tuhan bakal diganti, bakal dicerai-beraikan, bakal dihancurkan. Bahkan musuh-musuh bangsa Israel nanti bakal dihancurkan setelah bangsa Israel bebas dari masa perbudakan. Nah, adik-adik, Kak Jovan punya gambar loh. Nih, perhatikan. Ini gambar apa? Ya, betul, ini pengungsian. Ini salah satu contoh pengungsian.
yang ada di Indonesia. Ini adalah bencana banjir yang terjadi di Banten. Waktu itu tahun 2020 loh, tahun ini loh, Januari kemarin. Tuh, kurang lebih ada 17.200 orang yang menderita. Kasihan kan? Nih, ada lagi. Nah, ini keadaan rumahnya mereka ini. Ada yang masih utuh, udah ada hancur sama tanah, udah banjir lumpur semuanya. Aduh, bener-bener kasihan. Nah, yang tadi sekarang ini ada yang tahu ini kejadiannya ini di pinggir pantai. Ya, betul. Ini bencana gempa dan tsunami di Palu tahun 2009 kemarin. Tuh, kasihan mereka sampai nggak berani tidur di pos loh, atau tidur di rumahnya apa tempat evakuasi lagi, karena mereka takut loh bakal ada gempa susulan yang akibatnya nanti jatuh lagi menimpa mereka. Akhirnya mereka tidur di luar seperti itu. Lihat rumah mereka rata semua. Kasihan, ini terjadi pada saat tahun 2019 bulan September. Sekitar 16.732 jiwa orang merasa kesakitan. Mereka sengsara hidupnya, nggak bisa hidup normal karena akibat bencana alam itu. Ada satu lagi. Nah, ini. Nah, ini adalah bencana Gunung Merapi yang meletus tahun 2020. Di sini Kak Jovan sangat-sangat sedih. Di sini pertama kali Kak Jovan merasa, wow, Tuhan memang begitu baik. Banyak orang loh yang diselamatkan pada saat kejadian ini. Ada sekitar 150.000 orang selamat dari kejadian ini. Yang tewas hanya 64 orang. Tapi ya tewas juga kasihan sama mereka. Rumah mereka kebakar, lahan sawahan mereka terbakar, sapi mereka mati karena kepanasan, nggak bisa diselamatin. Tuh adik-adiknya, teman-teman kalian seumuran juga, mereka makannya susah. Mungkin hanya Indomie lagi dan teman-temannya yang lain. Benar-benar kasihan. Tapi tahukah adik-adik bahwa kesulitan itu nggak hanya ada di orang yang kena bencana, tapi juga di kehidupan kita sehari-hari. Nih contoh di kehidupan sehari-hari, apalagi yang masih sekolah. Nih, pertama, kesulitan belajar. Ayo ngaku, siapa yang sering susah belajar? Saya, Kak Jovan, dulu susah sekali belajar. Rasanya itu buku-buku kayak masuk ke kepala Kak Jovan, dan kepala Kak Jovan dibikin goyang-goyang sakit aja. Itu susah banget. Terus kedua, nih, yang kesulitan berteman atau sering diejek, nggak mau temenan sama dia. Iya tuh dianya agak gini nih, gini nih. Iya aku nggak mau iya. Akhirnya kita dijauhin. Padahal kan kitanya orangnya baik kan, kita mau berteman sama semuanya. Nah, ini salah satunya. Dan yang terakhir, kesulitan keuangan untuk bayar sekolah. Dulu teman Kak Jovan ada yang seperti ini. Kak Jovan sedih. Kak Jovan bilang ke mamanya Kak Jovan. Akhirnya mamanya Kak Jovan bantu juga, bilang ke teman-temannya yang lain untuk bantuin si anaknya temannya Kak Jovan ini untuk bayar keuangan sekolah. Kak Jovan sedih loh. Nah, ini salah satu hal yang terjadi. Ini salah satu kesusahan. Nggak cuma tadi orang bangsa Israel yang ada di penampungan nih, atau nggak pengungsi yang terjadi karena bencana alam. Kita juga merasakan hal yang tidak enak adik-adik. Tuh, kita pada saat pembuangan dan pengungsian, mereka tidak bebas. Mereka hidup tuh terbatas, makan susah, minum susah, jalan main-main apalagi tidur serba nggak nyaman karena situasi kesulitan itu. Betul kan? Nah, satu lagi nih, kondisi seperti ini nggak hanya dialami bangsa Israel dalam kitab Yeskiel loh. Mereka, orang-orang yang melalui kesulitan itu, bangsa Israel menanti pertolongan dari Tuhan agar mereka dipulihkan. Sama pengungsi di bencana alam, mereka juga minta pertolongan dari sesama mereka manusia untuk dibantu, kasih makan, dikasih minum. Nah, bangsa Israel berharap kepada Tuhan agar mereka secepatnya dibebaskan dari siksaan batin dan juga fisik. Tuh, oke adik-adik harus yakin dan percaya bahwa kesulitan adik-adik baik dari belajar
mencari berteman dengan teman, atau mungkin untuk yang lain, tuh adik-adik nggak perlu khawatir. Kenapa? Nih, karena ada di ayat hafalan kita, berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tuh, Tuhan itu adalah penolong kita, adik-adik. Jadi kalau kalian kesulitan, kalian hanya perlu berpegang teguh pada Tuhan, maka Tuhan akan membantu kalian. Oke? Amin. Untuk ayat apa ya, kita ambil dari Mazmur 42 ayat 12b. Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekali lagi, berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekali lagi, berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jangan lupa nanti dibuat videonya ya. Oke. Selanjutnya nih, untuk aktivitasnya, kalian akan membuat sebuah perbandingan. Jadi aktivitas selama di pengungsian dan aktivitas pada saat kehidupan kalian sehari-hari. Contoh itu tuh yang pertama ya, aktivitas makanan. Nah, waktu di pengungsian mungkin anak-anak atau orang tua mereka di sana pasti makanya hanya pakai Indomie, atau enggak hanya nasi sama tahu, atau enggak hanya roti. Nah, kalau di kehidupan kita sehari-hari mungkin kita bisa makan nasi sama ayam, nasi sama siomay, atau enggak kita bisa makan pizza, atau enggak kita bisa makan bubur ayam, atau enggak mie ayam. Enak aja, yang serba enak. Nah, kalian bisa tulis itu. Nah, aktivitasnya nggak cuma makan, bisa mandi kah, atau belajar kah, atau tidur kah. Oke, sampai 10 ya. Sip. Selanjutnya, nah, kita masuk ke nyanyian. Kita nyanyi satu lagu dulu, setelah itu nanti kita masuk ke doa syafaat. Oke? Sip, kita mulai. Tahu kan lagunya? Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domamu. Beri kami mau menikmati hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon mendekat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami akan dekat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Hendak-Mu kami cari, ingin
turut maksud-Mu. Tuhan yang berilah kasih, baik kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Ya, mari satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami telah membaca firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami baca dan kami dengar. Sekarang dalam doa syafaat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah dan bangsa negara Indonesia, khususnya Kota Cirebon. Berkati kami Tuhan, berkati pemerintah kami, biarlah mereka mampu diberi kekuatan untuk mengatur dan menjaga amanat mereka dalam memerintah negara dan Kota Cirebon ini Bapa. Ya Tuhan, dalam doa ini juga kami berdoa untuk gereja-gereja sekota Cirebon, anggota PGS. Berkati juga gereja-gereja Tuhan yang dalam kondisi seperti ini kami tidak dapat berkumpul untuk melayani dan memuji Engkau Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk penderitaan umat manusia dimanapun mereka berada yang menderita ataupun yang serba kekurangan. Kami berdoa Kau penuhi mereka dengan segala kelebihan dan berkat yang lebih Tuhan. Ya Bapa, dalam doa ini kami juga berdoa untuk persekutuan, pelayanan dan kesaksian jemaat Getsemani Cirebon. Biarlah persekutuan dan pelayanan dan kesaksian ini hanya untuk memuji nama Engkau saja Bapa. Ya Tuhan, dalam doa ini juga kami doa untuk warga jemaat yang sakit, Pendeta Ana Rondo Lukas, serta juga teman-teman atau rekan-rekan jemaat yang tidak kami tahu dimanapun mereka berada yang sedang dalam keletihan. Biarlah Tuhan sembuhkan, jamah mereka, biarlah segala penyakitnya bisa terangkat ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa untuk berdoa pada janda duda, anak yatim piatu, warga jemaat yang lanjut usia. Biarlah selalu diberi berkat kesehatan lebih dalam kondisi seperti ini Bapak. Yang juga kami tidak lupa berdoa untuk panitia renovasi, PHG, pengurus pelkat, komisi, majelis dan BHMJ, serta juga penjaga malam, poster dan juga karyawan. Ya Bapak, kami sangat berharap dalam doa syafaat ini dengan situasi dan keadaan terkait wabah COVID-19 di Cirebon, di Indonesia, dan di seluruh negara. Biarlah secepatnya virus dan wabah ini cepat hilang dari muka bumi dan kami dapat beraktivitas kembali Tuhan. Ya Bapa, ini doa yang jauh dari sempurna di mana Engkau telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Diampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sip, adik-adik, sekarang kita masuk persembahan. Kita nyanyi aja, nggak usah masukin uangnya ke persembahan karena kita Kadifan nggak bawa kantong ya, jadi mungkin keliling-keliling. Jadi kita nyanyi dari Kidung Ceria 355 baitnya 1, 2, 3, 4, 5. Udah, nyanyi aja. Oke? Sip. Bentar ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Yes. Sip.
Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke doa persembahan. Ya, jangan lupa tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami ucap syukur atas berkat dan kasih-Mu. Kiranya Engkau berkati kami Bapa. Dalam persembahan ini kami berdoa kiranya juga dalam persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan berguna juga untuk orang-orang lain yang membutuhkan Bapa. Dalam nama yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, sekarang lagu sebelum pulang. Bukan pulang sih lebih tepatnya, lagu sebelum selesai ibadah. Nanti diganti ya lah sama Kak Jovan. Kidung Ceria 349, semua yang tercipta. Pada tahu kan? Yes, kita mulai. Yang ketiga. Sekarang menderita seisi dunia dan dosa manusia mengakibatkannya, tapi Yesus pun segera dari bentang yang bersalah terhapus dosa kita di salib Golgota. Yuk semuanya lipat tangan, sekali lagi kita mau doa untuk tutup selesai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur sekali lagi ibadah kami sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu, teman-teman kami, rekan-rekan kakak PA, kakak pelayan, kakak pengurus, dan mama papa. Biarlah ibadah yang sudah selesai ini kami bisa dapat lagi ibadah untuk minggu depan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Yes. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Dadah. Ciao.